Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batang Anai, tempat saya tinggal, saya menuju ke makam Syekh Burhanuddin. Lumayan lama, 40 menit ada kira-kira perjalanannya. Begini sahabat, perjalanannya yang luar biasa, dari kota sampai ke pinggir laut. Nah, ini kita sudah sampai ke masjid beliau, masjid di mana beliau dimakamkan di belakangnya. Kami mampir dulu di sini. Itu masjidnya itu. Nah, masjid agung ya, masjid agung Syekh Burhanuddin. Nah, saya bersama Pak Haji di sini, itu guru silat di sini. Saya tanya di mana posisinya, kemudian kata beliau itu kita harus memutar ke jalan utama masuk makam. Nah, ini dia jalan utama masuk makamnya. Nah, itu dia makamnya yang sudah nampak itu. Nah, kami masuk, kebetulan ini lagi ada perbaikan pagar, karena makam dan masjid itu terpisah. Cuma ini mau dibuat pagarnya, karena banyak orang yang berkunjung kemari melihat makam. Nah, ini dia pelang makam Syekh Burhanuddin, ulama pertama dari Minangkabau yang mengembangkan Islam di sini dan berserta dengan murid-murid beliau. Nah, beliau ini gurunya lagi, selain daripada yang dari Madinah, di sini juga menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Ra'ah Singkiri di Singkil di Aceh ya. Waktu itu di Banda Aceh. Begitu sahabat sekalian. Ini kuburan yang di samping-samping ini adalah makam-makam murid-murid beliau, yang orang-orang Islam terdahulu yang pernah belajar sama beliau. Dan makam beliau itu yang di tengah-tengah itu, yang di pagar itu. Tapi ada waktu-waktu memang kita boleh masuk. Ini alhamdulillah ketika saya datang kemari ada penjaganya, jadi istilahnya orang yang bisa menjelaskan sejarah ini. Jadi ini makam-makam sahabat-sahabatnya kita dan orang-orang Islam, orang-orang soleh lah, yang bersama dengan Syekh Burhanuddin ini, termasuk ulama-ulama juga. Dan kami insyaallah akan melihat beberapa yang sudah sederhana sekali ya makamnya, karena cuma batu saja begitu, batu nisan saja begitu. Nah, ini dilindungi agar lebih aman. Nah, ini kami masuk ke dalam ya. Kebetulan alhamdulillah ada orangnya di dalam itu yang menunggu santai di situ. Kami bersalaman dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dari Aceh, saya sekarang berada di makamnya Syekh Burhanuddin, yaitu salah satu muridnya daripada Syekh Abdul Ra'ah Singkili. Beliau dulu sekitar tahun masa Sultan Iskandar Muda pernah berguru kepada Syekh Abdul Ra'ah Singkili. Dan beliau ini salah satu ulama besar di sini. Nanti kita minta penjelasan kepada Pak Haji di sini yang memang beliau di bidang ini. Gimana? Mohon dijelaskan sedikit tentang kisah beliau. Nah, kisah beliau ialah beliau dilahirkan di Pariangan Padang Panjang, Sangkar ya. Jadi nama beliau waktu pemberian ibu bapaknya Kanun. Ya. Oh. Bapaknya bernama Pampa, ibunya Tukiyah. 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 Ya. Jadi beliau dulu di Pariangan Padang Panjang namanya, tepatnya. Di waktu itu beliau sudah mulai dewasa, mulai kanak-kanak gitu ya. Dia selalu membantu ibu dan bapaknya gembala kerbau. Gembala kerbau. Di waktu itulah dengan lahan pertanian di situ pesat, banyak orang bertani bersawah beladang. Ini karena kerbaunya ini bergerombolan, nggak diikat, segerombolnya bebas ya.
Jadi timbullah dia karena kerbaunya takut dia mengganggu tanaman orang, dia pindah domisili cari lahan pertanian yang baru. yang lahan padang rumput yang baru yang tidak mengganggu lah gitu ya. Pindah dia. Dicarinya lahan pertanian yang bagus yang kira-kira tidak mengganggu masyarakat. Dia dapat dia di Sintu Lubuk Alung. Di sini. Lubuk Alung. Lubuk Alung. Ya. Jadi pindahlah dia domisili. Cari tempat baru. Cari tempat baru bersama ibu bapaknya. Oh, pindah. Pindah domisili ya. Bertani, berternak, bapak ibunya kan. Dia gembala kerbau terus sampai dari Lubuk Alung sampai ke pinggir laut ini. Oh, ke pinggir laut. Pinggir laut dia. Banyak kerbau-kerbau. Banyak menggiring kerbau di sungai. Di aliran sungai. Aliran sungai itu tadi itu sampai pinggir laut ya. Jadi adalah seorang pengembara dari Madinah. Itulah yang dinamakan Syekh Madinah. Jadi bertemulah dia seorang pengembara ini disuruh oleh gurunya mencari murid dari Madinah. Ya, namanya Syekh Yahyuddin Abdul Arif. Dari mencari murid dari disuruh gurunya. Jadi dia mengembara dari Madinah pakai perahu. Jadi dia sampai di daratan Tiku Pariaman, perahunya pecah. Dah lapuk, hancur. Jadi dia ingat pesan gurunya dari Madinah, dia kasih 2 botol kosong ini sama gurunya. Ini 2 botol kosong di mana kau terdampar atau berlabuh. Katanya isilah 1 botol ini dengan pasir, botolnya kosong. 1 botol dengan air yang berada di situ, pasir yang berada di situ. Jadi ditimbang. Apabila air dengan pasir itu sama berat, sama beratnya, itu di situ akan bertemu dengan seorang murid. Kata gurunya di Madinah. Jalan ke arah ke sini. Sampai di muara sungai sini, bertemulah dia air sama tanah itu yang sama beratnya. Berarti kata gurunya di sinilah tempatnya. Ya di mana sama beratnya di situ akan bertemu dengan seorang murid. Disitulah harus kamu ngajar. Ya jadi setelah dia bertemu 2 air dengan tanah sama berat, dia buatlah pondok di situ. Dia nunggu muridnya akan datang. Nanti muridnya beliaunya ini. Ini ya. Jadi ceritanya udah seminggu 2 minggu dia berpondok, tidak ada yang datang, kecuali hanya yang selalu berbelok-belok di sana seorang pengembala. Itu karena dia mengaji-ngaji, azan, sholat, ditanya oleh pengembala ini, kan, apa itu ajaran yang di ini? Apa ajaran yang dilakukan. Penasaran nih pengembala ini. Ya. Belajar dia sama Syekh Madi yang dari Madinah tadi. Di sana mulai awal dia belajar. Berarti cuma beliau aja sendiri waktu itu belajar? Ya beliau sama-sama sendiri, guru 1, dia 1. Jadi belajar dia udah setahun. Itu tanpa tulis. Tanpa didengar saja. Didengar lidah aja gitu, lidah telinga aja. Setelah setahun itu ditanya oleh gurunya, segala yang kamu pelajari sama saya apa diterima apa tidak oleh hati kamu. Jadi diuji, dites oleh gurunya.
Uji coba. Nah, uji ya. Nggak ada kitab, nggak ada apa-apa, cuma dengar aja. Dengar aja. Jadi setelah diuji semua yang diajarkan gurunya tidak ada sepatah yang lupa, melekat di dalam hatinya. Jadi di saat itulah diberi dia sebuah nama oleh gurunya. Diberi nama Pakih Pono. Pakih Pono. Awal nama aslinya Pono. Pono. Ya. Pakih Pono. Setelah diberi nama Pakih Pono, dia selalu belajar terus. Cuman gurunya pakai amanah, kasih amanah lagi muridnya. Katanya kalau saya sudah tidak ditemukan lagi di sini, kamu belajar lagi ke Aceh. Sama Syekh Abdul Rauf Singkili. Berarti Syekh Madinah ini kenal dengan Syekh Abdul Rauf? Oh, mungkin ya, sama belajar di Madinah mungkin ya. Mungkin tapi pernah kita jumpa pernah di Madinah. Iya di Madinah. Nah, Syekh Abdul Rauf juga kan belajar ke sana. Ke Madinah, ya. Jadi dia cerita gitu sama muridnya. Udah dikasih nama ini, dikasih pesan. Setelah itu beliau yang dari Madinah ini menghilang, nggak ada lagi, nggak ketemu lagi sama pengembala tadi ya. Iyalah hari entah pulang ke nggak tahu ya, entah meninggal, nggak tahu lagi. Tiba-tiba ditunggu lah seminggu 2 minggu tidak ada lagi gurunya di pondok. Dia karena ingat pesan gurunya dia berangkat ke Singkili. Berarti waktu itu hanya beliau sendiri yang memeluk agama Islam. Dulu sudah ada yang lain-lain, cuman pedagang-pedagang yang bawa. Begitu aja. Tapi nggak begitulah, 1-2 lah ada yang belajar dulu, tapi tidak pula dianukan ditekuni gitu ya. Ya. Jadi setelah dia berangkat ke Aceh, di jalan ketemu dengan 4 orang sahabat. Dia Muslim juga? Pergi mencari ilmu juga. Oh, cari ilmu juga. Cari ilmu juga. Cari agama. Cari agama ya. Jadi berangkat dia sampai ke Syekh Abdul Rauf Singkili 5 orang. Syekh Abdul Rauf Singkili 5 orang. Belajar dia di sana. Yang 4 kembali duluan, belum disuruh pergi oleh gurunya, sebelum disuruh pulang udah kembali. Jadi tidak begitu nyangkut itu ilmunya, hafalannya gitu ya. Jadi dia lah. Ya. Jadi bertahanlah 1 orang ini di sana. Dia janji di hatinya sebelum disuruh gurunya pulang, dia belum pulang. Jadi suatu hari lah dites pula oleh gurunya, lah diuji pula, lah diuji juga. Jadi luluslah ujian. Dikasih nama Syekh Burhanuddin kalau nggak salah. Syekh Burhanuddin. Dikasih nama oleh Syekh Abdul Rauf Singkili. Dilakapkan nama itu. Itulah nama dia sekarang itu nama dari Aceh. Dari Aceh. Ya dari Abdul Rauf Singkili. Dikasih nama ya. Itulah ceritanya. Jadi setelah dia pulang dari Aceh, dia pakai perahu diantar oleh sahabat-sahabatnya dari Aceh. Jadi baru kemudian menginikan agama di sini. Baru disambut kedatangannya karena banyak yang memerangi yang agama-agama jahiliyah itu. Berperang sama dia. Waktu itu Hindu Buddha. Bukan Hindu Buddha pun jahiliyah namanya. Jahiliyah. Pohon ya. Iya. Jadi inilah sahabatnya dulu yang sama dengan dia, gembala kerbau yang selalu ketemu. Yang namanya Idris ini. Di pesannya dari pelaut yang belaut itu yang menangkap ikan, disuruh jemput dia ke pulau. Ada pulau di situ. Dia jemput kemari. Ya, dijemputnya ke pulau dari Aceh, dia nginap di sana di pulau dulu. Karena mau diperangi orang. Dijemput oleh ini, yang ini cukup beken gitu ya. Cukup apa tuh? Dikenal. Terkenal lah dengan
pencak silatnya apa itu kan. silatnya. Nah ya. Untuk melindungi Amal gurunya itu tadi. ini Gurunya. Karena Karena gurunya mendakwakan Islam banyak tantangan, mau iya. dibunuh, mau di ini. Ya. Ini ya yang melindungi. Idris ini. Inilah yang membuatkan surau pesantrennya itu ini. Yang sebelah sana Nah, karena itu yang pertama-tama datang belajar sama beliau. datang kemari. Iya. Inyo Yang belajar itu inyo yang paling dahulu. paling pertama misal Orang dekatnya Iya. ini dua orang ya. ya, gitu, dekat. Khadimnya lah, khadim. Iya, gitu. Jadi berarti Tuanku Idris ini yang ahli silat ya, untuk Silat. melindungi gurunya daripada gurunya ya. percobaan pembunuhan dan Iya, segala iya, macamnya. iya. Semakin berkembang, semakin Ya berkembang. kira-kira begitulah ya. Oh makanya silat itu silat Minangkabau itu dari surau ke silat. Agak silat. Nah, jadi habis ngaji Silat. langsung belajar silat Ah, untuk silat. pelindungan diri waktu masa itu. Iya. Di zaman dahulu. Dan berkembang sampai seluruh Minangkabau ini Iya, muslim ya. iya, muslim. Itulah. Masya Allah sahabat sekalian, ini kisah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua disuruh amalkan agama saja, bukan menghidupkan agama ya. Iya, Kalau iya. menghidupkan agama sudah dihidupkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita Iya, cuma iya. disuruh amalkan aja. Iya. Nggak dibunuh pun ya. Apa susahnya? Susah. Agama udah berkembang gitu. Ya. Alhamdulillah, inilah kisahnya sahabat sekalian. Mudah-mudahan bagi sahabat yang belum datang dari Aceh boleh datang, Iya. atau dari tanah Jawa lain boleh, atau hanya sebatas tahu dari video ini dulu, alhamdulillah sudah mencukupi. Nanti kalau ada waktu, ada rezeki, silakan datang kemari, insyaallah ya.